Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulanal azim. Hadirin dan hadirat para musyrif dan santri pesantren tahfiz Madinah Quran yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam Allah bahagiakan dan selamatkan hidup kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan dengan iman dan Islam kelak Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita dengan kekasih hati kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meraih syafaat beliau, berkumpul bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan tentang pertanyaan yang diajukan oleh sebagian jamaah mengenai tuntunan salat jamak qasar. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hal yang berkaitan dengan salat jamak qasar. Di antaranya adalah jamaah rahimakumullah jarak untuk bisa melakukan salat jamak qasar dalam madhab Imam Syafi'i yaitu antara 80 sampai dengan 88 km. Jadi kita dipersilahkan untuk memilih. 88 km ada yang menggunakan dan mengamalkannya. 80 km juga ada yang menggunakan dan mengamalkannya. Kemudian jamaah rahimakumullah, mengenai jarak ini memang banyak sekali pendapat berbeda-beda di kalangan para ulama, dan ini karena masalah konversi dari satuan yang disebutkan pada zaman Nabi yaitu 4 burud, 16 farsakh atau 2 marhalah. Sehingga ketika mengkonversi satuan jarak yang berlaku di zaman Nabi ini, tentunya dengan menggunakan alat konversi yang berbeda-beda maka hasilnya pun berbeda-beda. Namun itu semua masih dalam koridor ijtihadnya para ulama. Artinya tidak ada yang salah. Yang penting kita memilih salah satu dan kemudian mengamalkannya secara istiqomah. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, kita juga sudah membahas bahwa yang disebut dengan perjalanan, ada yang mengatakan kalau perjalanannya itu nyaman, tidak perlu jamak qasar. Dan ada juga yang berpendapat kalau seandainya perjalanan itu sudah mencapai jarak tempuh yang ditetapkan, maka meskipun nyaman dan fasilitas lengkap, dianjurkan untuk jamak qasar. Nah, jamaah rahimakumullah, pendapat yang kami rekomendasikan adalah pendapat yang kedua, mengingat hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Safar atau perjalanan itu merupakan potongan dari azab. Karena bagaimanapun nyamannya perjalanan, seseorang harus meninggalkan kediamannya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta yang dia perjuangkan seumur hidupnya, meninggalkan lingkungannya, meninggalkan orang-orang yang dia cintai, dan kemudian harus berhadapan dengan berbagai resiko di perjalanan dan tantangan selama di tempat tujuan. Sampai akhirnya kembali ke tempat tinggalnya semula. Sehingga meskipun nyaman dengan kendaraan, kemudian banyak fasilitas dan lain sebagainya, pendapat yang kami rekomendasikan bahwa perjalanan itu tetap adalah qit'atun minal azab, potongan dari azab. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang disebut dengan qasar itu adalah sedekah, tasaddaqa bihallahu subhanahu wa ta'ala. Merupakan sedekah, merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqbalu sadaqatahu. Maka kemudian Nabi bersabda, terimalah sedekah atau hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah rahimakumullah yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan melengkapi keterangan tentang jamak qasar. Di antaranya adalah berapa lama
kita boleh menjamak qashar ketika kita sudah sampai di tempat tujuan. Jamaah rahimakumullah, dari berbagai pendapat yang ada, dengan merujuk kepada diantaranya kitab I'anatul Talibin, bahwa jamaah rahimakumullah, waktu tinggal di tempat tujuan menentukan boleh tidaknya seseorang mengqashar sholatnya pada saat dia sudah sampai di tempat tujuan. Jamaah rahimakumullah, berapa lama seseorang boleh mengqashar sholatnya dan berapa lama seseorang tidak boleh lagi mengqashar sholatnya. Jamaah rahimakumullah, di dalam Hasyiah I'anatul Talibin disebutkan bahwa seseorang boleh mengqashar sholatnya di tempat tujuan kalau dia berniat tinggal di tempat itu kurang dari 4 hari. Artinya 3 hari. Jadi kalau kurang dari 4 hari, maka orang tersebut di tempat tujuan boleh mengqashar sholatnya selama 3 hari itu. Jadi umpamanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, di luar waktu keberangkatan dan waktu kepulangan. Artinya kalau kita gabungkan antara waktu keberangkatan dan kepulangan, maka keberangkatannya qashar full, meskipun sudah sampai di tempat tujuan. Jamaah rahimakumullah, dihitungnya itu adalah setelah hari keberangkatan. Jadi seumpamanya kita berangkat hari Senin ke Bandung, umpamanya hari Senin kita ke Bandung, maka hari Senin itu sesampainya kita di Bandung belum dihitung waktu kita tinggal. Dihitungnya adalah mulai hari Selasa, keesokan harinya, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Sehingga pada hari kedatangan, keberangkatan dari rumah, dan hari kedatangan di tempat tujuan, seperti yang saya contohkan tadi, seumpamanya seseorang berangkat ke Bandung hari Senin dari Jakarta, maka hari Senin itu, berapapun lamanya dia berniat untuk tinggal di tempat tujuan, karena hari Senin itu adalah hari keberangkatan, dia boleh menjamak qashar sholatnya seharian itu. Jadi saya ingin lebih menjelaskan lagi dengan ilustrasi, seumpamanya saya berangkat dari Jakarta menuju Bandung, umpamanya dengan niat tinggal di Bandung seminggu, umpamanya seperti itu, 1 minggu. Saya berangkat setelah subuh, kira-kira pukul 5, pukul 9 sudah sampai di Bandung. Nah kemudian pada hari Senin itu, kemudian masuk waktu zuhur, saya jamak qashar dengan asar, baik takdim ataupun takhir. Baik zuhur dilaksanakan di waktu asar atau asar ditarik maju di waktu zuhur. Kemudian pada waktu maghrib saya juga boleh jamak qashar maghrib dengan isya, maju ataupun dimundurkan. Nah kemudian keesokan harinya, yaitu hari Selasa, karena saya berniat tinggal di Bandung 7 hari, maka saya tidak boleh menjamak dan mengqashar. Sehingga selama 7 hari saya tinggal di Bandung, tidak boleh menjamak qashar. Lalu kemudian ketika kita niat untuk pulang, umpamanya pada hari ke-8, kita pulang ke rumah, maka jamaah rahimakumullah, kembali kita boleh menjamak qashar sholat kita di tempat tujuan itu. Nah ini mudah-mudahan menjadi jelas bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar. Bagi yang berniat untuk menetap di tempat tujuan lebih dari 3 hari atau 4 hari lebih. Kemudian jamaah rahimakumullah, bagaimana kalau seandainya niat tinggal di tempat tujuannya itu kurang dari 4 hari? Maka pelaksanaan jamak qasharnya menjadi full. Artinya selama dia dalam keberangkatan, itu tentunya 1 hari full itu jamak qashar. Kemudian umpamanya berangkat Senin, Selasa dihitung hari pertama, Rabu hari kedua, Kamis hari ketiga, ini juga full jamak qashar. Kemudian Jumat hari kepulangan juga full jamak qashar. Nah umpamanya kita ambil contoh lain supaya memperjelas. Umpamanya saya niatnya 4 hari umpamanya di Bandung. Maka pada hari Senin saya berangkat, full hari itu saya jamak qashar. Kemudian hitungan 4 hari itu dimulai pada hari berikutnya, yaitu Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu mulai dari Selasa saya tidak sholat jamak qashar.
Rabu tidak sholat jamak qashar. Kamis tidak sholat jamak qashar. Jumat tidak sholat jamak qashar. Begitu hari Sabtu kita niat untuk pulang ke Jakarta, maka hari Sabtu itu kita diperbolehkan lagi untuk sholat jamak qashar selama, sekali lagi, selama belum memasuki batas wilayah perkampungannya. Yang saya sebutkan pada waktu pembahasan yang lalu, batasnya itu adalah suatu wilayah yang ada pasar tersendiri, suatu wilayah yang ada pengadilan tersendiri, pengadilan agama tersendiri. Sehingga bisa dikatakan bahwa kalau pengadilan agama itu barangkali kurang lebihnya mirip dengan KUA, maksudnya begitu, bukan pengadilan agama yang kita kenal sekarang, ya, kantor yang mengurusi tentang masalah-masalah agama, maka itu mirip dengan KUA sekarang, punya pasar sendiri, maka ini cocok kalau kita katakan skupnya atau ruang lingkupnya adalah batas-batas kecamatan. Nah, jadi pada saat kita pulang dari Bandung ke Jakarta, kalau belum masuk kecamatan tempat kita tinggal, kita boleh tetap melaksanakan sholat jamak qashar. Seumpamanya saya pulang dari Bandung, kemudian saya singgah di Cibubur. Kecamatannya bukan kecamatan Ciracas, tetapi kecamatan yang lain. Karena Cibubur di Jakarta ini ada 2 kecamatan. Nah, di Cibubur yang kecamatannya bukan kecamatan tempat saya tinggal, saya singgah, saya boleh umpamanya ingin sholat zuhur, boleh tetap menjamak mengqashar sholatnya selama belum masuk kecamatan tempat saya tinggal. Tapi kalau seandainya saya pulang ke rumah dari Bandung, kemudian sudah masuk kecamatan tempat saya tinggal, maka jamaah rahimakumullah, begitu masuk waktu zuhur, tidak berlaku lagi jamak qashar. Karena di dalam istilah fikih Imam Syafi'i disebut dengan inqita'us safar. Inqita'us safar artinya terputusnya status musafir. Kemudian saya juga ingatkan ketika berangkat, berarti sama dengan kembali. Boleh menjamak dan mengqashar kalau sudah lewat kecamatan tempat kita tinggal. Memang sebagian ada yang mengatakan bukan kecamatan, kota, sah-sah saja, silahkan. Karena memang konversinya akan berbeda-beda, seperti jarak qashar tadi. Dua-duanya ijtihad, silahkan diamalkan. Jadi bagi yang ingin membatasinya dengan kecamatan, silahkan. Bagi yang ingin membatasinya dengan kota, juga silahkan. Yang penting pilih dan istiqomah dengan pilihannya. Sehingga ketika kita berangkat dari Jakarta ke Bandung, keluar dari rumah, kemudian masih di kecamatan kita, kemudian kita singgah ke masjid untuk sholat zuhur, maka kita belum boleh mengqashar sholat kita. Sekali lagi, belum boleh mengqashar sholat kita karena kita belum keluar kecamatan. Namun yang boleh dilakukan adalah menjamak saja. Sekali lagi, menjamak saja itu boleh. Sedangkan qashar kalau sudah lewat kecamatan dan sudah melakukan perjalanan dengan tujuan 80 km atau 88 km. Artinya Bapak Ibu, jika umpamanya Bapak Ibu berangkat dari rumah, ada perkiraan bahwa waktu zuhur umpamanya akan terlewat, waktu asar akan terlewat karena di perjalanan umpamanya tidak berhenti. Jamaah rahimakumullah, kemudian Bapak Ibu memilih untuk melakukan sholatnya di rumah. Maka kalau di rumah, meskipun niatnya 80 kilo, tapi belum keluar kecamatan, belum masuk status safar. Namun, yang diperbolehkan hanya jamak. Jadi kalau kita mau sholat di rumah, boleh, tapi sholatnya jamak. Zuhur, asar, jamak, tidak diqashar. Karena kalau diqashar setelah lewat kecamatan. Begitu. Setelah lewat kecamatan ketika berangkat, dan sebelum masuk kecamatan ketika kita pulang. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau di rumah atau belum keluar kecamatan, boleh menggabungkan sholat atau menjamak sholatnya, tapi belum boleh untuk mengqashar. Lalu kemudian jamaah rahimakumullah, umpamanya kita pulang dari Bandung menuju ke Jakarta. Kita sholat di rest area, zuhur, asar, jamak, qashar, takdim umpamanya. 2 rakaat. Lalu kemudian kita melanjutkan perjalanan, belum masuk kecamatan tempat kita tinggal, melanjutkan perjalanan, tiba di rumah belum masuk waktu asar.
tiba di rumah belum masuk waktu asar. Nah, jamaah rahimakumullah, pertanyaannya, apakah harus mengulang lagi sholat yang sudah kita lakukan secara jamak qashar, atau jamaah rahimakumullah tidak perlu mengulang lagi? Nah, dalam masalah ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau bercerita bahwa kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang yang melakukan safar. Kemudian fahadaratis shalah. Kemudian datanglah waktu salat. Walaisa ma'ahuma ma, dan mereka nggak punya air karena padang pasir. Fatayammama sa'idan thayyiba. Lalu kemudian dua-duanya bertayamum. Fasallaya, lalu kemudian dua-duanya salat. Tsumma wajadal ma fil waqti. Kemudian setelah mereka salat dengan tayamum, mereka melanjutkan perjalanan dan masih waktu sholat itu, ternyata mereka menemukan air. Nah, kemudian yang satu berwudu kemudian mengulang sholatnya. Yang satu lagi tidak mengulang sholatnya, tidak berwudu meskipun ada air. Lalu kemudian dalam kebingungan mana yang benar mana yang salah, keduanya mendatangi Rasulullah SAW, kemudian menceritakan. Kemudian faqala lilladzi lam yu'id. Rasulullah berkata kepada orang yang tidak mengulang sholatnya. Perhatikan jamaah rahimakumullah. Rasulullah berkata kepada orang yang tidak mengulang sholatnya tadi, asabta sunnata wa ajza'atka sholatuka. Yang tidak mengulang, Rasulullah mengatakan, itulah sunnahku. Yang kamu lakukan sudah sesuai dengan sunnahku. Dan sholatmu telah menggugurkan kewajibanmu. Artinya Rasulullah memuji, dan memang itulah sunnahku, kata Nabi, ketika seseorang sholat tanpa air, tidak ada air, kemudian bertayamum, lalu kemudian dia datang lagi ke satu tempat dan menemukan air, pada waktu sholat itu masih ada, dia tidak mengulang lagi. Nah, pertanyaannya, apakah yang mengulang salah? Inilah bijaksananya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wa qala lil akhar, dan berkata kepada yang lainnya, jamaah rahimakumullah, lakal ajru marratain. Kamu yang mengulang dapat 2 pahala. Masya Allah. Jadi tidak ada perdebatan sengit. Rasulullah mengatakan yang mengulang dapat pahala, yang tidak mengulang memang itulah sunnahku, ajaranku, dan sholatmu itu yang telah kau lakukan itu dengan tayamum tadi sudah menggugurkan kewajiban sholatmu. Nah, dari sini jamaah rahimakumullah, kemudian para ulama menyimpulkan bahwa dalam melaksanakan sholat jamak qashar juga, ketika kita sudah melaksanakan sholat jamak qashar zuhur asar umpamanya di waktu zuhur, kemudian kita pulang ke rumah dan tiba di rumah sebelum waktu asar, kemudian masuk waktu asar kita sudah di rumah, maka tidak perlu lagi mengulang sholat asar kita. Karena sholat asar yang kita lakukan secara jamak qashar itu sudah menggugurkan kewajiban. Dan bagi yang tidak mengulangi akan mendapatkan pahala sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah jamaah rahimakumullah mengenai berapa lama seseorang boleh melaksanakan sholat jamak qashar ketika dia sudah tinggal di suatu tempat yang menjadi tujuan safarnya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ada lagi pertanyaan lain, bagaimana kalau seandainya seseorang berpindah-pindah tempat? Berpindah-pindah tempat. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika berpindah-pindah tempat, maka dalam madhab imamuna al-imamus syafi'i disebutkan batas waktunya adalah 18 hari. 18 hari. Artinya ketika seseorang umpamanya ke Bandung, niatnya 1 hari, dia boleh jamak qashar full. Kemudian ke Sumatera, ke beberapa tempat, ke Aceh, dia tinggal di Jakarta 2 hari. Kemudian ke Manado umpamanya 3 hari. Kemudian ke tempat lainnya 2 hari. Terus begitu. Nah, dibolehkan sebelum 18 hari untuk melaksanakan sholat qashar. Namun setelah 18 hari lewat, artinya 19 hari, maka jamaah rahimakumullah orang itu
sudah tidak boleh lagi melaksanakan sholat jamak qashar. Namun demikian jamaah rahimakumullah, ketika dia ingin kembali ke rumahnya pada hari di mana dia ingin kembali ke rumahnya, dia boleh kembali melaksanakan jamak qashar. Seumpamanya orang melakukan perjalanan jamaah rahimakumullah selama 20 hari umpamanya. Sehingga tapi di satu tempat tujuan itu tidak ada yang lebih dari 3 hari. 213, 213, 213. Begitu sudah mencapai 18 hari, maka keesokan harinya dia masih berjalan-jalan lagi 2 hari, masih ada waktu 2 hari di tempat tujuan yang terakhir umpamanya. Karena sudah lewat 18 hari tidak terputus safarnya, maka pada hari ke-19 dan 20 dia tidak boleh lagi menjamak qashar. Namun setelah dia menyelesaikan hari ke-20, besoknya akan pulang ke rumahnya, maka pada hari kepulangan itu dia kembali diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak qashar. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dengan taklim kita ini, safar-safar kita akan menjadi safar-safar yang penuh dengan keberkahan. Karena jamaah rahimakumullah, sholat jamak qashar hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang melakukan safar taat. Perjalanannya dengan niat kebaikan, perjalanannya tidak dicampur dengan kemaksiatan. Suatu safar atau perjalanan menjadi safar maksiat di mana tidak boleh qashar ketika niat keberangkatannya, niat safarnya adalah untuk tujuan maksiat. Atau tujuan awalnya adalah baik, namun di perjalanan dicampuri dengan berbagai maksiat. Nah, dalam kondisi seperti ini, safar itu pun masuk kategori safar maksiat. Tidak boleh qashar. Sedangkan safar taat, jamaah rahimakumullah, Allah beri hadiah, boleh menjamak dan mengqashar, dapat hadiah dari Allah. Kemudian yang kedua, siapapun yang safar taat, maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena salah satu waktu yang mustajab doa-doa kita adalah ketika kita melaksanakan safar taat dalam kegiatan kita sehari-hari. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah taklim kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita fahami dan bisa kita amalkan ketika kita melakukan perjalanan-perjalanan dengan niat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya, Bapak Ibu semua. Barakallah. Sampai